Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang materi bab 1, yaitu meraih kesuksesan dan semangat mencari ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurahmaika Fitria dari kelas 9I absen 32. Perkenalkan, nama saya Safira Jihan dari kelas 9I absen 40. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Pardan, kelas 9I absen 26. Perkenalkan, nama saya Rasya Khurunija Musadirana dari kelas 9I absen 36. Firman Allah tentang mencari ilmu. Berikut saya akan membacakan surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Berikut adalah arti dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan yang terkandung dari surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Kedua, perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya dan orang-orang yang berilmu pengetahuan pada beberapa derajat. Berikut saya akan membacakan surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Berikut saya akan membacakan arti dari surat Az-Zumar ayat 9. Artinya, apakah orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Kandungan yang terkandung dari surat Az-Zumar ayat 9 yaitu 1. Kita harus bisa mengambil hikmah dan mempelajari dari segala sesuatu yang telah menjadi untuk melangkah ke depan agar lebih baik lagi. 2. Kita harus menjadi seseorang yang berilmu dan beriman yang konsisten dalam menjalankan agama Islam. Hadis Rasulullah tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 2699 menyatakan bahwa Allah telah menjanjikan akan memberikan kemudahan jalan bagi umat Islam untuk menuju surga, bagi umatnya yang akan menempuh jalan untuk mencari ilmu. Menempuh jalan memiliki dua makna, yaitu yang pertama berarti benar-benar menempuh jalan secara fisik, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu. Contohnya dari rumah pergi ke sekolah untuk belajar. Yang kedua, menempuh di sini berarti segala cara yang dilakukan seorang agar mendapatkan ilmu. Contohnya baca buku, menulis, menghafal dan sebagainya. Terdapat banyak keutamaan ilmu yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Antara lain, pertama diangkat derajatnya, Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 28. Tiga, diberi kebaikan di dunia akhirat.
kedua ayat 269. Keempat, dimudahkannya jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kelima, memiliki pahala yang kekal. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Cendekiawan Muslim yang menemukan ilmu pengetahuan ada banyak, diantaranya Ibnu Sina 980 sampai 1037 yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia. Al-Khawarizmi 780 sampai 850 yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografi, dan astronomi. Ibnu Al-Nafis 1213 sampai 1288 yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Jabir ibn Hayyan 721 sampai 815 ahli pada bidang kimia, fisika, farmasi. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Al-Zahrawi 936 sampai 1013 seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu modern. Contoh perilaku yang mencerminkan semangat mencari ilmu. Yang pertama, berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Ketiga, bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Keempat, antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru dan berusaha untuk senantiasa memahaminya, mengembangkannya, serta mengamalkannya. Kelima, mendoakan guru karena menghindari rasa malu dalam mencari ilmu. Ketujuh, menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kedelapan, senantiasa rendah hati dan menghindari sikap sombong. Kesembilan, tidak cepat menyerah. Kesepuluh, selalu berlapang dada. Kesebelas, menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT dan menerimanya dengan ikhlas. Kedua-belas, berusaha mengamalkannya dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Memahami hukum bacaan tanda wakof. Wakof menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Menurut istilah ilmu tajwid, wakof adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaz yang terdapat tanda wakof untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Di sini terdapat tanda-tanda bacaan wakof. Yang pertama ada wakof lazim yang berhuruf mim yang diartikan sebagai harus berhenti. Kemudian ada wakof mutlak yang dihurufkan dengan huruf to, kemudian diartikan sebagai harus berhenti. Kemudian ada wakof jaiz yang berhuruf jim, kemudian diartikan boleh berhenti atau boleh disambung. Kemudian ada wakof la wakofu fih yang dihurufkan dengan huruf lam, kemudian diartikan sebagai bukan tempatnya berhenti. Kemudian ada wakof wasol aula yang dihurufkan dengan so, la, dan ya yang diartikan sebagai lebih baik disambung. Kemudian ada wakoful aula yang diartikan sebagai lebih baik berhenti yang dihurufkan dengan huruf ko dan la. Kemudian ada saktah yang diartikan sebagai banda berhenti sejenak tanpa mengambil nafas yang dihurufkan dengan huruf sin, ka, ta, dan ha. Kemudian ada wakof muanakoh yang diartikan sebagai berhenti pada salah satu tanda. Nah, di sini terdapat contoh praktik yang mengaitkan dengan materi subbab ini, yaitu meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Pada gambar 1 terdapat 3 orang siswa dan 1 orang siswi yang sedang belajar dengan dukungan teknologi yang sudah berkembang pada masa kini. Nah, pada gambar kedua terdapat 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang sedang belajar mengaji bersama dengan semangat yang mereka miliki. Pada gambar ketiga terdapat salah satu siswi yang sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Pada gambar keempat, di ruangan kelas terdapat siswa-siswi SMP yang sedang mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang dan tertib. Nah, pada gambar terakhir atau gambar kelima terdapat 3 siswa SMP dan 2 siswa SMP yang sedang belajar di perpustakaan dengan semangat dan berperilaku tertib. Mengapa setiap umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu? Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia, dan tanpa ilmu orang Islam tidak dapat melaksanakan kewajiban dari Allah SWT dengan benar. Bagaimana jika kita memiliki ilmu namun tidak diamalkan? Akibatnya ilmu yang dimiliki menjadi ilmu yang tidak bermanfaat.
seperti pepatah pohon yang tidak berbuah. Tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Coba kalian analisis hal apa saja yang membedakan keduanya. Orang berilmu membedakan kebenaran dan kezaliman, membedakan halal dan haram, sedangkan orang yang tidak berilmu sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan karakteristik orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu melalui Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 9, mengandung tujuan bagi umat Islam, yaitu Semangat menuntut ilmu. Al-Quran merupakan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar menggapai kebaikan hidup. Dari pernyataan tersebut, Al-Quran berfungsi memberi petunjuk dan penjelas bagi sesuatu yang harus diketahui. Kesimpulannya adalah 1. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama mengajarkan kepada kita agar selalu memanfaatkan potensi terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal dan pikiran untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk umat manusia. Yang kedua, menurut ajaran Islam, hukum mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menginginkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.